Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun tidak secara langsung dengan Zoom. Saya coba untuk menjelaskan pertemuan kita ke-12 ini. Ini biasanya di kemarin sudah berbicara dengan primary treatment, secondary treatment. Sekarang kita berbicara sludge treatment. Biasanya ini adalah pengolahan tingkat lanjut dari pengolahan IPAL kita, di mana kebanyakan dari IPAL-IPAL itu akan menghasilkan lumpur. Tentu ada penanganan tersendiri bagi lumpur-lumpur ini, sehingga lumpur-lumpur tersebut tidak membahayakan bagi lingkungan. Karena sebagian lumpur itu bisa saja dia masih mengandung bahan kontaminan dari limbah-limbah berbahaya. Dan juga lumpur itu kandungannya 99% merupakan dari air. Maka karena ini menjadi hal yang penting dalam IPAL industri, maka kita akan membahasnya terkait dengan bagaimana kita mengolah dari lumpur tersebut. Biasa kita sebut dengan sludge treatment. Baik. Kemudian kalau kita melihat dari pengertiannya, di situ dapat kita katakan bahwa lumpur ya yang dihasilkan dalam instalasi pengolahan air limbah, dia berasal dari limbah pengendapan. Itu pengendapan dari materi padatan atau solid yang di dalam unit-unit pengolahan. Kita sudah berbicara kemarin terkait dengan adanya di primary treatment terkait dengan sedimentasi atau prasedimentasi, kemudian di pengolahan secondary treatment ada dari pengolahan lumpur aktif dan sebagainya. Itu ada yang dihasilkan itu berupa lumpur-lumpur yang harus kita olah kembali. Nah, dia tidak bisa serta-merta kita buang ke badan perairan atau ke tanah. Nah, perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Jadi lumpur kemarin sudah kita berbicara di mana saja dihasilkan. Jadi kalau kita melihat sumber lumpur itu ada dua. Yang pertama adalah dari primary raw sludge. Yang kedua adalah dari waste activated sludge. Jadi primary raw sludge ini yang benar-benar dari pengendapan atau clarifier, bak pengendap. Sedangkan waste activated sludge itu yang dihasilkan dari pengolahan lumpur aktif. Ada yang sebagian dibuang, kita berbicara lumpur aktif kemarin. Ada sebagian lagi dimanfaatkan untuk meningkatkan dari perbandingan F per M rasionya, food and per massa rasionya. Jadi ini yang perlu kita lakukan pengolahan, dan perlu kita lihat sumbernya itu ada dua, dari pengolahan secara fisika dan pengolahan secara biologis kemarin. Sehingga apa menjadi tujuan kita? Karena tadi kita sudah berbicara lumpur itu kandungannya 99% air, maka tentu akan sulit kita membawanya karena dia berbentuk cair. Maka dengan tujuan pengolahan lumpur ini adalah kita mengurangi volume lumpur itu, terutama airnya, dengan cara memisahkan air tersebut di dalam lumpur sebelum dibuang, sehingga tentu akan memudahkan kita di dalam pengangkutan. Itu yang menjadi tujuan dari pengolahan lumpur kita, bahwa kita harus mengurangi airnya sehingga yang benar-benar diperoleh itu adalah berupa padatan atau solid dari baik itu dari primary sludge atau dari activated sludge. Tentu kita harus mengetahui dulu apa menjadi karakteristiknya.
karakteristik lumpur yang pertama adalah dari sifat fisiknya. Yang pertama, dia mempunyai sawarna itu sesuai dengan jenis senyawa kimia yang digunakan. Jadi tentu akan menyesuaikan apa yang menjadi bahan-bahan kimia yang kita gunakan. Ada nanti berwarna hitam atau warna coklat atau yang lainnya, tergantung dari senyawa kimia yang kita gunakan. Kemudian maksimal kandungan itu adalah sekitar 2-8%, berarti bisa sampai 92% sampai 98% itu adalah air. Kemudian berat jenisnya bagaimana? Yaitu mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lumpur biologi, berarti dari lumpur activated sludge. Berarti berat jenis yang berada di primary sludge atau lumpur yang ada di clarifier tingkat pertama itu akan lebih berat dibandingkan dengan lumpur dari kegiatan activated sludge. Kemudian karakteristik secara biologisnya, secara umum dia berwarna coklat. Jadi secara umum warnanya coklat. Jadi biasanya kalau nanti dia berwarna hitam, itu menandakan lumpur tersebut terjadi dekomposisi yang arahnya ke anaerobik, sehingga dia menjadi busuk, tidak berwarna berbau khas lumpur. Sini udah dari karakteristik biologi yang lain, dia mempunyai padatan itu 0,5 sampai 2,5%, berarti bisa saja dalam satu lingkar lumpur itu mengandung air sebanyak 97 sampai 99%. Dari kondisi karakteristik biologisnya. Dan berat jenisnya lebih rendah sekitar 1,00 gram per mililiter. Kemudian lumpur tadi dia mengandung banyak sampah organik yang terurai yang mudah membusuk. Jadi kita katakan sebelumnya di kegiatan-kegiatan activated sludge bahwa dalam proses secara biologis yang menggunakan oksigen atau menggunakan anaerobik, itu yang dihasilkan yang terbanyak itu adalah lumpur. Kalau di anaerobik yang paling banyak itu dihasilkan gas. Maka lumpur dari proses biologis yang menggunakan aerobik itu lebih banyak lumpur yang dihasilkan dibandingkan lumpur dengan proses anaerobik. Jadi karena kalau di proses anaerobik lumpur itu banyak berubah menjadi gas, sedangkan lumpur di proses aerobik itu menjadi mikroorganisme atau massa yang baru. Nah, ini yang membedakan karakter lumpur pada proses biologis. Kemudian tentu ada yang mempengaruhi jumlah yang menjadikannya berapa banyak yang terjadi. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama faktor-faktor fisika, sehingga lumpur itu menjadi banyak atau menjadi sedikit. Yang pertama adalah beban hidrolik, kemampuan dari atau beban dari unit pengolahan penghasil lumpur. Berapa kemampuan dari unit pengolahan lumpur? Ada yang mengatakan efisiensinya 90% dan sebagainya, tentu dari kemampuan beban hidroliknya. Kemudian ada proses efektivitas koagulan dan flokulan, tentu yang menjadi perhatian karena dengan penggunaan koagulan dan flokulan yang tepat prosesnya, kecepatannya, tentu akan menjadi lebih banyak lumpur yang dihasilkan dibandingkan kalau kita tidak efektif dalam penggunaan koagulan dan proses flokulan yang terjadi. Bisa saja flok itu menjadi pecah kembali. Nah, ini yang juga diperhatikan bahwa lumpur itu juga dipengaruhi oleh kegiatan koagulasi dan flokulasi. Selanjutnya, dari yang mempengaruhi jumlah lumpur itu adalah terkait dengan konsentrasi. Jadi mengapa kita menghitung di awal itu di inlet itu berapa TSS yang akan kita endapkan. Terus kita perhatikan
berapa maksimal TSS yang harus kita hasilkan pada outlet. Nah, ini tentu akan menyesuaikan proses apa saja yang kemungkinan bisa kita pakai. Terakhir adalah efisiensi tangki pengendap. Efisiensi tangki pengendap tentu akan berpengaruh terhadap volume. Kalau efisiensi menjadi turun karena tidak pernah dikuras sebagainya, tentu akan berpengaruh jumlah lumpur yang dihasilkan. Sehingga tangki itu tidak menjadi efisien lagi. Maka perlu kita perhatikan bahwa jika tangki itu sebagian sudah penuh dan jika harus dikuras, maka perlu melakukan pengurasan. Dan tidak semua waktu pengurasan itu sama antara tangki primary clarifier dengan tangki yang lain. Karena dia efisiensinya berbeda-beda dan solid yang dihasilkan juga berbeda. Kemudian yang mempengaruhi dari sisi biologisnya adalah beban hidrolis dari unit pengolahan penghasil lumpur dan beban organiknya. Ini dari beban organik yang dikandungnya berapa, kandungan TSS-nya, persentasenya kan juga harus kita hitung itu. Kemudian ada pertemuan mikroba. Pertemuan mikroba tentu akan kemarin kita bicarakan jika kita prosesnya adalah proses secara aerob, maka harus kita pertimbangkan adalah jumlah makanannya harus sesuai. F per M rasionya, food and per massa rasionya harus sesuai. Jangan sampai nanti jumlah mikrobanya lebih banyak, sedangkan makanannya sedikit. Atau jumlah makanannya banyak, mikrobanya sedikit. Itu ini tidak menjadi optimal. Maka harus kita perhatikan kecepatan pertumbuhan dari mikroba tersebut. Kemudian kita juga menghitung dari konsentrasi totalnya. Terakhir juga adalah terkait dengan efisiensi tangki pengendap. Jadi pada proses fisika maupun proses biologi ada beberapa hal yang juga mempengaruhi terkait dengan efisiensi tangki pengendap dan sebagainya juga harus kita perhatikan. Jadi baik itu proses fisika maupun proses biologi sekarang hampir sama faktor-faktornya. Tinggal nanti ada beberapa yang berbeda, misalnya terkait dengan di fisik itu adalah efektivitas koagulasi, proses fisika, sedangkan biologi terkait dengan pertumbuhan mikroba yang dipakai. Kenapa kita harus membuang lumpur? Harus mengolah lumpur. Lumpur itu dapat menimbulkan gangguan yang lebih berbahaya dari limbah itu sendiri. Yang pertama adalah lumpur tersebut masih mengandung pencemar. Berarti yang awalnya berada pada air sekarang pada lumpur semua, berarti lebih terkonsentrasi atau lebih tinggi konsentrasinya. Nah, ini harus kita perhatikan terkait dengan logam berat dan sebagainya, tentu harus kita perhatikan bahwa dia lebih terkonsentrasi, berarti lebih tinggi konsentrasinya pencemarnya. Kemudian lumpur itu masih memiliki kandungan air yang tinggi. Tadi kita katakan sampai 97% atau 98% itu dari kandungan lumpur adalah air. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua. Terakhir adalah lumpur itu dapat mengandung pencemar baru. Jadi bisa saja dia itu yang sebelumnya tidak terkandung di dalam air limbah, kemudian karena adanya penaman-penaman bahan kimia yang ada dan dia saling mengikat, tentu dia akan menghasilkan senyawa-senyawa yang baru. Nah, senyawa-senyawa baru inilah yang masih terkandung di dalam lumpur, yang ini harus kita perhatikan, sehingga perlu kita lakukan pengolahan lumpur. Sehingga kita tidak bisa serta-merta membuang lumpur begitu saja. Karena dia pertama terkait dengan konsentrasinya lebih tinggi, kemudian dia masih mengandung air yang sangat tinggi, kemudian bisa saja dia nanti akan muncul limbah atau pencemar baru dari kegiatan IPAL itu sendiri, tergantung dari penaman kimia yang akan ditambahkannya. Apa saja yang menjadi atau kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengolah lumpur ini?
Yang pertama adalah lumpur hasil pengolahan dari air limbah skala kecil. Jadi kalau dengan prosesnya hanya skala kecil, skala UMKM, ya bisa dengan kita salurkan ke sludge drying bed atau kita langsung keringkan. Nah, kemudian setelah kita keringkan, lumpurnya bisa kita buang. Nah, ini biasanya kegiatan-kegiatan di UMKM dan kita pengolahan makanan, kita tahu dan sebagainya itu bisa kita salurkan ke sludge drying bed secara langsung. Tetapi jika dia dari skala besar, tentu dia akan menghasilkan jumlah lumpur sangat banyak sekali. Jumlah lumpur sangat banyak sekali, yang mana tentu tidak akan mudah untuk dilakukan pengeringan dengan sludge drying bed. Karena drying bed itu tergantung dari jumlah sinar matahari yang ada. Kalau di musim penghujan itu akan kesulitan. Nah, tidak ada matahari untuk melakukan pengeringan. Maka untuk yang skala-skala besar nanti bisa dilakukan pengeringan dengan pengepresan atau dengan melakukan pemisahan air yang terlebih dahulu, nanti terakhir baru kita lakukan pengeringan. Jadi ada proses-proses yang perlu dilalui dalam proses untuk pengolahan air limbah untuk skala-skala besar. Karena tidak mungkin untuk langsung kita buang ke sludge drying bed. Apa saja yang menjadi pengolahan lumpur? Kalau kita lihat sludge itu yang dihasilkan baik dari raw proses maupun dari activated sludge, itu kita bisa lakukan pengentalan terlebih dahulu. Karena sebelumnya kita katakan dia banyak masih mengandung air. Maka tentu harus kita kentalkan terlebih dahulu, kita kurangi terlebih dahulu massa airnya. Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan dengan thickening ini? Yang pertama dengan secara gravity, kemudian secara flotasi, atau secara sentrifugasi. Nanti kita lihat satu-satu prosesnya seberapa banyak dia mampu untuk mengurangi dari melakukan pengentalan terkait dengan lumpur itu. Setelah lakukan pengentalan, maka akan kita lakukan stabilisasi agar limbah-limbah tersebut, material-material tersebut yang berbahaya itu lebih stabil. Apa yang prosesnya di situ ada oksidasi, kemudian ada stabilisasi dengan kapur atau dengan pengaraman aerobik. Jadi ini pada prinsipnya bisa terkait dengan pH-nya distabilkan kembali atau yang lainnya. Kemudian setelah kita lakukan stabilisasi, kita bisa lakukan pengeringan atau dewatering. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah untuk kegiatan filter vakum, ada filter press, ada filter bed horizontal, ada sentrifugasi, ada sludge drying bed. Jadi untuk pengeringan itu salah satunya memang termasuk sludge drying bed. Tapi kalau untuk yang skala besar itu membutuhkan lahan cukup besar jika menggunakan sludge drying bed, dan waktu yang dibutuhkan juga sangat lama. Yang terakhir baru kita lakukan pembuangan. Kita lakukan pembuangan, kemana harus kita buang, bisa nanti untuk landfill kalau dia masih berbahaya, atau dia nanti sudah tidak berbahaya, kita bisa lakukan untuk kegiatan kompos atau untuk kegiatan pengapuran dari lahan-lahan yang bersifat asam. Ini bisa kita lakukan terhadap pengolahan lumpur. Jadi kalau Anda lihat ada beberapa kegiatan orang butuh kompos. Kalau dilihat di lokasi-lokasi bypass itu kan terkait dengan penjual-penjual bunga itu mereka butuh kompos. Itu banyak dari landfill, dari hasil pengeringan lumpur dari kegiatan industri yang menggunakan bahan organik, terkait dengan dari karet atau sawit dan sebagainya, yang diharapkan tidak ada lagi bahan berbahaya setelah dilakukan stabilisasi. Kita masuk terkait dengan pengentalan atau kita biasa dengan thickening. Sama tujuannya adalah untuk mengurangi volume lumpur dengan membuang supernatannya atau meningkatkan kekentalan atau kandungan padatan dalam lumpur dengan cara mengeluarkan airnya. Jadi belum seluruhnya air itu terbuang.
tapi sebagian air itu sudah mulai terbuang sehingga lumpur itu lebih kental. Yang sebelumnya encer, sekarang lebih kental lumpur tersebut. Nah, ini tujuan dari thickening ini. Di mana pada umumnya itu lumpur yang dihasilkan itu kandungannya sampai 0,5 sampai 1%, atau masih sekitar 99%-nya bisa dikatakan air. Maka kalau kita lakukan dengan secara gravitasi hingga 2-3% atau kandungan air 97-9% dengan menggunakan thickener, maka kita bisa menggunakan pengentalan untuk dipekatkan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama dengan secara gravity, yang kedua secara flotasi, yang ketiga secara sentrifugasi. Jadi ada 3 metodologi untuk kita melakukan pengentalan dari lumpur yang kita hasilkan. Yang pertama adalah terkait dengan gravity thickening. Apa yang dikatakan dengan gravity thickening adalah untuk mengurangi volume lumpur itu 30-60% dan mengonsentrasikan solid underflow. Jadi untuk membuat solid underflow ini pada bagian bawah itu sehingga bisa terkurangi hingga 30-60% itu kita lakukan dengan gravity thickening. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat ada bak pengendap, pada bak pengendap biasa kalau kita berbicara di primary sedimentation, kita hanya mengendapkan saja secara gravitasi. Kemudian biasanya diameter tangki itu tidak lebih dari 25 meter, kedalamannya 4 meter, dan maksimum hydraulic overflow rate-nya sekitar 15-31 meter kubik meter persegi per hari. Kemudian untuk lumpur fisika kimia, sedangkan untuk lumpur biologi itu 4-8 meter kubik per meter persegi, lebih kecil dia. Sedangkan untuk campuran lumpur kimia fisika sekitar 6-12 meter kubik per meter persegi per hari. Jadi yang terbesar itu adalah dengan pada proses secara fisika. Itu di 15-31 meter kubik per meter persegi per hari. Jadi kalau kita sekitar luasannya, berapa luasannya, sudah bisa kita kalikan berapa per meter perseginya total dari gravity thickening ini. Kemudian kepekatan lumpur kimia fisikanya dapat mencapai kadar padatan kering itu 5-10% atau kadar air itu dari 90-95%. Sedangkan untuk kadar biologi itu padatan keringnya 2-3% atau kandungan air 97-98%. Ini bisa kita pakai untuk. Jadi kalau kita lihat ini seperti ini pada prinsipnya sama dengan di bak pengendap biasa. Di sini adalah tempat input inletnya yang berjalan, dan sini adalah terkait dengan sudut mengendap secara gravitasi lumpurnya yang baru dikeluarkan dengan thickening sludge. Jadi ini yang lumpur yang sudah kita pisahkan dengan airnya. Ini juga hampir sama. Jadi pada bagian bawah dikeluarkan si lumpurnya. Jadi mulai masuk sampai nanti ke effluentnya. Di sini ada scraper, ada yang berputar nanti secara mengeliling berputar, dan dia yang menurunkan atau menyapu si lumpur yang dihasilkan nyapu ke bawah, sehingga ini nanti akan keluar lumpur yang dihasilkan. Walaupun ini masih dikatakan tadi berkisarannya sekitar sampai 98% itu adalah kandungan airnya. Itu menjadi pekerjaan berat bagi kita dalam mengolah lumpur jika kita tergantung dengan teknologi yang manual seperti sludge drying bed tadi. Sekarang kita coba masuk ke flotation thickener.
Yang pertama adalah flotation thickener ini merupakan salah satu metode dia untuk mengurangi volume lumpur. Jadi mengikat si solid tersebut dengan bantuan udara, itu dengan cara flotasi, itu diikatkan. Jadi si lumpur tadi atau si solid tadi terikat dengan udara, yaitu dengan melarutkan atau kita memberikan gelembung udara dengan bertekanan tinggi, kemudian kita masukkan ke dalam tangkinya, sehingga nanti gelembung udara ini akan naik dan akan membawa solid tadi, lumpur tadi ke atas yang membawanya, sehingga akan terpisahlah si solid tadi dengan airnya yang berada di atas, sehingga nanti akan naik ke atas pada permukaan bak, sehingga nanti dia akan terkonsentrasi dan tersisihkan pada bagian atas bak tersebut. Kalau kita lihat dari hasil pemakatan ini, dia bisa mencapai padatan kering itu sekitar 4-6%. Nanti kalau air itu masih 94-96%. Sedangkan untuk biologi itu dengan penambahan kimia polimer, sedangkan untuk yang tanpa penambahan itu hanya mencapai 3-5%. Berarti masih ada kandung airnya sekitar 95-97%. Gambarnya, jadi di sini adalah ini posisi baknya. Ini ada sludge removal-nya, semacam rel berjalan yang mengangkat sludge-nya. Jadi di sini masuk sludge-nya, pemberian masuknya. Kemudian nanti ada ini sludge bagiannya di bawah, bottom sludge collector. Jadi di sini nanti akan ada dua aliran, effluent-nya di sini dan ada recycle flow-nya. Ini diputar balik kembali. Nah, disinilah gelembung itu dinaikkan sehingga dia membentuk lapisan sludge di atas ini. Dan kalau ada nanti ada pemberian polimer, ini ada sludge discharge lagi, masuk lagi ke bawah, ini recycle-nya kembali, sehingga terbentuklah sludge, lapisan sludge di atas ini. Terbentuk lapisan sludge yang kemudian akan disingkirkan oleh sludge removal mechanism ini. Ini adalah semacam ban berjalan atau belt yang nanti menempel dan akan mengikis menempelkan si sludge tadi. Nah, ini yang kita lihat bagaimana si sludge itu naik ke atas dan dikumpulkan oleh si sludge removal ini berupa belt ini. Ini kalau kita lihat dari flotation thickener seperti apa mekanismenya, mulai dari masuk, nanti ada pemberian penambahan polimer, kadang ada diresirkulasi lagi, dan ada nanti effluent dari lumpur tersebut. Yang ketiga adalah sentrifugasi. Jadi kita di sini melakukan percepatan dari proses sedimentasi itu dengan memberikan bantuan gaya sentrifugal. Jadi kita putar dan dia akan bekerja secara kontinu. Ada dibagi menjadi 3 tipe, yaitu solid bowl decanter, ada yang basket type, ada yang nozzle separator. Jadi ini juga kadang juga bisa dipakai untuk alat dewatering. Ini sekaligus bisa sebagai alat dewatering, bukan hanya sebagai thickener saja. Jadi seperti ini kalau kita lihat dari salah satu dari solid bowl decanter ini. Di sini kita lihat pemberian pipa yang pemberian si sludge yang masuk di sini, kemudian diputer, nah dia diputer, maka nanti akan terkumpullah sini ada namanya sludge cake discharge.
sludge cake discharge tempat keluarnya. Sini ada decentral discharge, jadi nanti dia akan semacam ngepres dia. Ini yang untuk solid mau ditekankan. Setelah kita lakukan thickening, maka kita bisa lakukan tadi adalah langkah selanjutnya adalah stabilisasi. Stabilisasi yaitu kita mengurangi bakteri patogen di sana. Bakteri patogen, kemudian kita juga bisa mengurangi bau, dan juga kita bisa mengendalikan pembusukan dari zat-zat organik itu sendiri. Nah, ini kita lakukan bagaimana menstabilisasi lumpur tersebut. Selanjutnya, bagaimana stabilisasi itu kita dapat lakukan dengan proses kimia, fisika maupun biologi. Apa saja? Proses biologi ini biasanya dengan proses anaerobik. Ini adalah proses biologi yang kita pakai untuk stabilisasi. Kita contohkan bagaimana kita melakukan prosesnya secara anaerobik. Yang pertama adalah proses ini merupakan untuk mendegradasi senyawa organik. Jadi kalau kita berbicara prosesnya hampir sama dengan proses di pengolahan IPAL yang secara biologis kemarin. Jadi kita mendegradasi senyawa organik itu, tapi ini pada lumpur secara anaerobik. Jadi stabilisasi hanya untuk lumpur biologi yang dilakukan sebelum proses pengeluaran air dari lumpur. Jadi sebelum nanti dewatering, kita lakukan stabilisasi ini. Kemudian temperatur juga menjadi hal yang sangat penting, karena dalam proses digesting ini itu temperatur kita butuhkan itu antara 35 sampai 55 derajat, jadi cukup hangat prosesnya. Kemudian bakteri apa saja? Bakteri yang memegang peranan penting itu adalah bakteri termofilik, berarti memang bakteri yang tahan panas. Sehingga kalau dikatakan pemanasan ini akan meningkatkan laju pengolahan, sehingga efisiensi itu menjadi lebih tinggi proses efisiensi dari unit ini. Tetapi ini tidak berlaku pada wilayah-wilayah tropis, karena ini kan pada wilayah tropis itu kan cenderung ada 2 musim saja, musim panas dan musim hujan. Sedangkan pada musim yang lainnya ya pada wilayah yang 4 musim tentu ini memerlukan pemanas, karena pada musim dingin, pada musim salju itu membutuhkan pemanas yang untuk mempertahankan sistem ini, sehingga kalau dikatakan proses ini kurang cocok pada wilayah-wilayah yang mempunyai 4 musim, karena membutuhkan energi lagi untuk melakukan pertahankan suhu dari 35 sampai 55 derajat. Ini yang menjadi permasalahan. Biasanya kalau kita melihat digestasi lumpur ini biasa kita lakukan dengan tangki tertutup, karena kita ketahui dia adalah sistemnya secara anaerobik. Jelas kalau anaerobik tentu secara dengan tangki tertutup, tidak ada oksigen sama sekali yang kita berikan.
Kemudian kita ada nanti sistem pengeluaran gas, karena nanti kita ketahui, kita berbicara kemarin, untuk sistem anaerobik dia akan menghasilkan gasnya adalah gas C4 dan CO2. Ini menjadi perhatian dan juga bisa dimanfaatkan gas-gas tersebut. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan ini? Waktu retensi atau waktu tinggalnya adalah sekitar 10 sampai 20 hari. Jadi waktu fermentasi lah bahasanya, waktu fermentasinya adalah 10 sampai 20 hari. Dengan beban padatan itu sekitar 2 sampai 4 kg per meter kubik. Kemudian hasil pemakatan itu sampai kadar padatan kering itu sampai 2 sampai 5% untuk lumpur fisika kimia. Nah, untuk lumpur fisika kimia biologi itu kalau biasanya sampai padatan itu sampai 4%, dengan kandungan air itu sampai 98,5%. Jadi ini pada prinsipnya hanya memekatkan juga untuk menstabilisasi ini juga. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita menentukan kriteria desainnya dari unit ini. Jadi kalau Anda merencanakan untuk sistem digesti anaerobik, itu perlu dilihat adalah dari waktu pengeraman atau waktu tinggalnya. Itu sekitar kalau standar rate itu 30 sampai 60, high rate itu 10 sampai 30 hari. Sedangkan sludge loadingnya di high rate itu sampai 2,4 kg per volatile solid per meter kubik per hari. Sedangkan volumenya pengendapan sendiri berapa kapasitasnya untuk pengendapan satu itu sampai hampir, kalau kita lihat hampir sama posisinya. Sedangkan untuk aktivitas sludge hampir sama juga, malah yang standard rate yang cukup besar. Dan konsentrasi solid yang masuk itu sekitar yang 2,4%, sedangkan air itu 4-6%. Jadi konsentrasi setelah pengeraman itu bisa hampir sama saja sebenarnya ya, karena dia hanya membentuk stabilisasi saja. Itu merubah bahan-bahan itu sebelumnya berbahaya menjadi tidak berbahaya lagi. Jadi ini fungsi dari stabilisasi. Dengan stabilisasi dengan digesti anaerobik atau kita proses secara anaerobik. Sekarang kita coba lihat bagaimana skematik dari anaerobic sludge digester ini. Jadi di sini ada beberapa zona. Di sini adalah namanya mixing zone, tempat pencampuran. Kemudian di sini ada namanya nanti sludge zone, bagaimana nanti sludge itu terbentuk atau lumpur itu terbentuk. Dan nanti di sini nanti ada fluid zone atau tempat dia menjadi lebih bersih. Karena kita berbicara tadi dia adalah secara anaerobik, tentu nanti di sini ada effluent gasnya yang bisa kita ambil. Di sini ada substratnya, kita masukkan di sini. Dan ini bagian bawah, ini ada untuk penarikan sludge pipa lumpurnya. Jadi di sini ada tangkinya sendiri, terdiri dari beberapa lapisan. Ada terkait yang pertama adalah dari baja, kemudian ada insulasinya, penahan panasnya dari mineral wool, yang terakhir adalah steel bagian luarnya. Jadi ada tetap steel bagian dalam dan bagian luarnya, tapi di tengah-tengahnya ada untuk lapisan untuk menahan kondisi si tangki ini tetap menjadi lebih hangat agar prosesnya bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah bagaimana kita dewatering atau melakukan pengeringan lumpur. Jadi tujuannya adalah agar kita bisa memudahkan kita melakukan pembuangan, karena
untuk wilayah karena memudahkan kita membawanya atau transportasinya. Karena tentu dengan solid yang lebih kering sehingga memudahkan kita untuk membawanya dengan alat angkut. Ini gunanya kita lakukan pengeringan. Yang pasti jika dia mengurangi tentu akan mengurangi kadar kelembaban lumpur itu sendiri. Sehingga tentu volumenya lebih diperkecil lagi gitu dibandingkan dengan jika masih menjadi lumpur. Proses pengeringan itu bisa dilakukan secara alami. Yang pertama itu adalah dengan melalui evaporasi. Kita bila bicarakan kemarin tadi adalah dengan sludge drying bed atau kita menghamparkan lumpur itu di beberapa kotak-kotak atau tempat yang kita paparkan langsung dengan matahari. Setelah kita jemur. Jadi kita dengan ketebalan tertentu, kemudian sludge itu kita paparkan dengan cahaya matahari dan kita harapkan nanti akan terjadi pengeringan dengan cahaya matahari. Ini tentu membutuhkan tergantung dari intensitas matahari yang ada. Kemudian ketersediaan lahan dari tempat pengeringan tersebut. Selain dengan secara manual, tentu kita juga bisa melakukannya dengan secara mekanis, yaitu dengan melakukan dengan vacuum filter atau dengan filter press atau dengan belt filter. Ini ada beberapa contoh yang dapat kita lakukan selain dengan secara manual ini dengan bantuan cahaya matahari saja, tapi ini bisa kita lakukan pengeringannya dengan tiga ini. Nanti kita bahas satu persatu apa saja yang dikatakan dengan vacuum filter, apakah saja yang dikatakan dengan filter press, dan apa saja yang dikatakan dengan belt filter. Jadi kalau namanya belt filter atau semacam sabuk, itu kita lihat dia adalah ada dua tahapan di sana. Yang pertama adalah dengan daerah untuk mengeluarkan airnya, itu draining zone-nya. Kemudian yang kedua itu adalah daerah untuk melakukan pengeringan dengan memberikan secara bertekanan atau pressing zone. Jadi untuk belt filter ini ada dua tahapan yang dilakukan oleh alat ini. Sehingga dari alat ini berapa persen yang bisa kita harapkan penurunannya. Jadi kadar padatan itu bisa mencapai antara 30 sampai 40% atau kandungan airnya masih sekitar 60 sampai 70%. Sedangkan untuk lumpur biologi itu bisa sampai 78%. Jadi itu yang bisa kita lakukan, belum sampai terlalu kering tapi ini juga masih cukup bagus pengeringannya ini sampai 70% kandungannya. Bagaimana kita atau apa yang kita harapkan dari penggunaan filter sabuk ini atau belt filter ini adalah alat ini mempunyai kapasitas yang cukup besar dan kandungan padatan kering itu relatif lebih tinggi. Jadi dikatakan 60 sampai 70% itu bisa dikatakan air itu sudah tidak lumpur itu sudah tidak berbentuk encer lagi. Nah, sudah relatif sangat berbentuk padatan. Jadi kalau kita bayangkan 60-70% itu sebenarnya masih sudah berbentuk padatan. Tetapi kelemahannya adalah karena dia membutuhkan biaya operasional yang tinggi, kemudian juga ada penggunaan bahan kimia dan juga kebutuhan energi listrik yang cukup besar. Nah, ini yang memberatkan sebenarnya bagi si perusahaan atau si penghasil lumpur untuk menggunakan belt filter ini. Walaupun dia sangat efektif, tetapi tentu harus diperhitungkan kalau dia punya lahan yang cukup besar, itu bisa dengan sludge drying bed. Tapi jika lahannya terbatas, tentu mau tidak mau pilihannya adalah bisa dengan belt filter. Jadi kalau kita lihat susunannya seperti ini, yang pertama adalah
di sini sebagai tempat masuknya si lumpur tadi. Masukkan lumpur, kemudian dijepit antara dua buah belt. Tadi ada yang dikatakan prosesnya untuk pengeringan. Di awalnya seperti ini, kita masukkan, kemudian berputar, dan di sini dia melakukan pengepresan. Press, dan akhirnya nanti akan keluar lumpur yang sudah kering. Nah, nanti ini naik ke atas, the belt ini, dan dibersihkan yang menempel. Kemudian dia berputar kembali dan dia akan mengepres kembali. Ini juga pembersihan dari belt itu lagi dan ditampung di sini. Nah, seperti ini dilakukan penampungan dari si belt itu sendiri. Ada yang terdiri dari dua tingkatan. Dari atas makin agak tebal dia, kemudian lakukan pengepresan sampai selanjutnya dia akan keluar semakin kering. Dan di sini penampung airnya ada dua tingkatan di sini. Airnya tingkatan pertama ditampung, dan ini ada di tempat yang kedua untuk menampung dari pengepresan dari si belt tadi, terhadap lumpur tadi, jadi ditampung airnya. Ini kalau kita lihat dari belt filter yang dilakukan oleh memang dua belt yang ditumpangkan pada beberapa buah roda, jadi dia dijepitkan lumpur tersebut. Kemudian ada yang namanya dengan filter vakum. Filter vakum di sini ada beberapa langkah. Di sini adalah terkait di sini diisap. Jadi diisap, di sini ada filter zone-nya. Kalau kita lihat di sini lumpur biologi itu bisa mencapai padatan kering itu 4 sampai 9%, sedangkan untuk lumpur campuran itu sampai nanti 5 sampai 9%. Bagaimana kita menggunakannya kelebihannya karena kapasitasnya cukup besar. Kemudian, tetapi kelebihannya adalah dia masih cukup rendah pengeringannya, sehingga dia lebih cocok untuk lumpur-lumpur yang berserat. Nah, jadi ada di sini namanya drum cylinder. Di sini drum cylinder berputar dari anyaman kawat atau kain. Kemudian ada pompa vakumnya di sini yang mengisap. Dan ada penampung filtratnya. Ada pompa untuk pengumpan lumpurnya ke dalam. Jadi di sini ditampung tempat lumpurnya. Ini berlubang-lubang, kemudian ini diisap. Jadi dia berputar, dan airnya akan terhisap. Sehingga akan muncul lapisan di sini, lapisan dari si lumpur tersebut. Kemudian masuk ke ada washing, dikasih air lagi, dan baru nanti di watering zone. Nanti di sini di watering zone-nya yang lebih mengeringkannya. Nanti baru nanti menghasilkan dari produk si lumpur itu sendiri. Ini yang bisa kita lihat bagaimana dia seperti roda berputar yang menghisap lumpur tersebut, airnya menjadi lebih terkurangi. Ini dari filter vakum. Selanjutnya yang terakhir adalah filter press. Filter press ini prinsip kerjanya dia adalah memberi tekanan pada lumpur. Ya, mereka pada lumpur itu ada pada lempengan-lempengan filter. Jadi kita lihat nanti ada filter plate, nanti kita bisa lihat gambarnya. Yang kelebihannya adalah
Ya, ini secara sederhana sebenarnya, sehingga biaya operasionalnya lebih rendah. Tetapi dia hanya untuk bisa menangani sedikit, jadi seperti ini. Ini yang besarnya, mesin besarnya ini terjadi dari platnya, plat filternya. Ini plat filternya seperti ini. Jadi di sini ada plat filter, kemudian nanti akan dipreskan, ditekan lumpur ini, dia akan masuk dari sini. Ini tempat masuknya, lumpurnya masuk dari sini, dari tangkainya ini. Kemudian nanti akan dikeluarkan dan dipres di dalam plat filter ini. Nah, nanti dia akan menghasilkan lumpur yang sudah terpisahkan. Tapi ini memang membutuhkan hanya sedikit sekali yang bisa di presnya gitu. Jadi sehingga ini untuk limbah-limbah yang sedikit jumlahnya. Yang terakhir adalah tadi kita sudah jelaskan sludge drying bed dengan yaitu dengan metode mengurangi air dengan ukuran kecil hingga sedang. Jadi istilahnya kita jemur saja lumpur ini. Jadi kita nanti ada unitnya, unit evaporasi, penguapan, ada drainnya atau kita resapkan. Jadi biasanya kita taruh di atas pasir, nanti yang ada masuk airnya ke bawah, dan nanti ada juga yang menguap ke atas dengan panas matahari. Jadi kalau pada musim kemarau itu kadar solidnya itu bisa mencapai sampai 40% kalau dengan kondisi matahari yang panas. Diperlukan waktu sampai 4 minggu, 1 bulan untuk mengeringkannya. Bayangkan berapa lama waktu dibutuhkannya. Sedangkan ukurannya biasanya panjangnya lebarnya itu bisa ukuran 6 sampai 9 meter, kemudian panjangnya itu bisa sampai 7,5 sampai 37,5 meter. Jadi cukup membutuhkan lahan yang luas. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang punya lahan cukup luas ini tidak ada masalah. Tapi memang dia tergantung lagi, sangat tergantung dengan cahaya matahari. Ukuran bak umumnya sekitar 8 kali 30 meter persegi. Area yang dibutuhkan itu sekitar 0,14 sampai 0,8 meter persegi per tahunnya untuk sludge drying bed itu tanpa atap. Jadi bisa kita ya kena hujan, kena panas seperti itu. Jadi maka dia agak lambat ininya. Tapi kalau dia dengan atap tentu tidak terkena hujan, bisa nanti dia sekitar 0,1 sampai 0,2 meter persegi per kapitanya. Kemudian laju pembuatan lumpurnya itu sekitar 100 sampai 300 kg lumpur kering per meter persegi per tahunnya jika tanpa penutup atap yang kita buat. Jadi sedangkan untuk yang dengan penutup atap itu bisa sampai 150 sampai 400 kg lumpur kering. Jadi istilahnya kalau pakai penutup atap itu tidak pada musim hujan dia tidak akan terkena hujan atau basah kembali. Kemudian sludge cake-nya atau lumpur terpisahnya itu terdiri dari 20 sampai 40% pada. Jadi seperti ini. Kalau Anda lihat sludge drying bed itu terdiri dari ada kotak. Di sini ada lapisan lumpurnya sekitar 0,2 meter. Ini ada pipa drainasenya. Kemudian ada lapisan ini lapisan lumpur bagian atas ya. Ini gravel ini bagaimana 0,2 meter gravel atau batuan kerikil. Kemudian ada 10 cm-nya lapisan gravel lagi yang ukuran 7 sampai diameter 7 sampai 15 mm. Kemudian lapisan gravel yang pertama itu sekitar 10 cm dengan ukuran lebih kecil 0,2 sampai 0,5 mm. Nanti baru dilapis lumpurnya kita taruh bagian atas sekitar 30 cm. Nanti ada dua mekanisme yang kita katakan tadi. Si airnya nanti ada evaporasi dengan cahaya matahari. Nanti yang lain juga meresap ke bawah. Ada pipa drainasenya yang mengalirkan nanti membuang airnya.
Jadi ini yang biasanya yang kita buat dengan sludge drying bed ini. Sekitar 0,8 meter tingginya. Itu yang dapat kita lakukan pengeringan dari sludge drying bed. Kemudian kita lihat bagaimana konstruksi dari sludge drying bed ini. Yang pertama adalah dia terbuat dari beton bertulang, jadi dia istilah kedap air. Untuk semuanya beton bertulang, baik dinding lantainya. Kemudian kemiringannya jangan terlalu curam, sehingga bisa air itu mengalir dengan gravitasi. Kemudian jangan terlalu dalam. Karena tidak terlalu dalam, maka gaya angkat itu bekerja pada lantai bangunan dapat diabaikan. Jadi tidak ada pada terjadi gaya-gaya, jadi istilahnya tidak banyak gaya yang terjadi pada dinding dan lantainya, kecuali beban dari si lumpur dan si kerikil-kerikilnya tadi. Kemudian bisa menggunakan penulang praktis biasa. Kemudian pelak lantai itu nanti akan berhubungan, yang berada di luar itu berhubungan dengan cuaca, maka bisa kita pakai dengan diameter sekitar 16 mili dengan jarak maksimum tulangan itu sekitar 22,5 cm. Terakhir, bagaimana kita setelah kita lakukan tadi thickening, kemudian kita stabilisasi, kemudian kita lakukan dewatering, kita akan buang. Mana lumpur ini bisa kita buang? Tadi sudah kita jelaskan di awal tadi, baik nanti di landfill atau kita gunakan sebagai kompos dan sebagainya. Jadi karena kita akan membuangnya, yaitu kita sebut dengan lumpur kering itu dengan sludge cake, atau hasil dari pengolahan lumpur limbah domestik itu melalui proses degesting. Jadi kalau ini dari lumpur limbah domestik bisa sebagai humus dia. Nanti dia bisa sebagai conditioning bagi tanah tandus, atau bisa sebagai jika dia tidak bermanfaat untuk yang lain, maka kita bisa sebagai tanah uruk. Jadi kan kesulitan dalam menguruk landfill ini kan agak sulit mencarinya. Maka salah satunya adalah kita bisa menggunakan sebagai tanah uruk pada landfill. Tapi jika kita mengkhawatirkan adanya logam-logam berat atau ada kandungan bahan limbah berbahaya dan beracun, maka jika kita jadikan tanah uruk, maka bisa kita gunakan di atasnya adalah tumbuh-tumbuhan yang bukan sebagai konsumsi. Jadi kalau seperti Anda pernah lihat di Surabaya itu di TPA Keputih itu sekarang sudah ditanami pohon-pohon bambu. Jadi penggunaan pohon-pohon bambu, sehingga karena itu tidak sebagai bahan konsumsi hewan maupun manusia, maka bisa sebagai tempat pilihan sebagai tempat rekreasi. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Dan terakhir, atau ada tumbuh-tumbuhan yang bisa juga difungsikan sebagai fitoremediator. Jadi tumbuhan-tumbuhan tersebut nanti kita harapkan dengan dia masih mengandung limbah B3, maka kita gunakan tumbuh-tumbuhan tersebut untuk menyerap si limbah B3 tersebut dari tanah tersebut. Tapi tentu ini masih dalam kondisi jangka panjang. Jangka panjang. Jadi kalau kita lihat jadi dari seperti yang di Keputih itu, di Surabaya itu, bambu-bambu itu kita lakukan sebagian nanti dia akan menyerap si B3-nya, sehingga landfill itu bisa bersih dari B3. Oke, sampai di situ terkait dengan baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan dari metode ini tidak mengurangi makna dari pertemuan kita. Saya harapkan ini bisa dilihat
dan Anda pelajari, tidak hanya sekedar di-download saja. Baik, setelah akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.